Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu kembali dengan saya Nur Haris. Ya, izinkan saya untuk menemani dan mendampingi teman-teman kembali di dalam pembelajaran mata kuliah kita akuntansi biaya. Marilah sebelumnya kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat, karunia dan anugerah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua sehingga kita dapat berjumpa dan bertemu kembali bertatap muka dalam mata kuliah kita via online atau dengan fasilitas e-learning ini. Ala kulli hal, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan di dalam kondisi pandemi yang sedang kita alami saat ini. Pada video sebelumnya kita pelajari definisi, pentingnya organisasi dan yang lain-lainnya. Nah, sekarang setelah kita mempelajari akuntansinya, ya ini akuntansi sudah mengenai proses-prosesnya sudah belajar. Kenapa biayanya? Sekarang mengenai objek kita biayanya. Ini biasanya kita lakukan dalam misalkan kalau kita seorang wirausaha, apabila kita ingin berusaha, pasti kita melakukan rencana-rencana apa yang akan kita lakukan untuk mendapatkan hasil yang kita harapkan dari usaha kita. Mudahnya saja, misalkan kita ingin membuat warung bakso, apa sajakah yang kita butuhkan yang harus kita persiapkan untuk menghasilkan produk bakso tersebut. Kita harus mempersiapkan barang-barangnya, bahan mentahnya, siapakah yang mengerjakannya, alat-alatnya, mesinnya, tempatnya, dan yang lain-lainnya itu. Ini harus kita persiapkan, harus kita anggarkan. Nah, ini dia pentingnya belajar akuntansi biaya. Kita harus belajar menganggarkan. Oke, untuk anggaran nanti. Sekarang kita ingin mengetahui apa sajakah klasifikasi dari biaya tersebut. Paling tidak ada 3 item mengenai biaya. Yang pertama adalah biaya tetap. Biaya tetap yakni biaya yang secara total tidak berubah dalam segala kondisi. Baik bisnis perusahaan kita sedang meningkat atau sedang meroket, ataupun saat bisnis kita sedang nyusruk atau tersungkur atau tidak baik. Biaya tetap ini yang harus kita keluarkan. Contohnya apa nih biaya tetap yang kita keluarkan? Ayo, contohnya apa? Contohnya adalah biaya gaji. Gaji tetap karyawan-karyawannya yang telah ada perjanjiannya, telah diperjanjikan di awal bahwa karyawan tersebut mendapatkan gaji tetap sebesar sekian rupiah. Ini adalah biaya tetap contohnya. Yang kedua adalah biaya variabel. Apa itu biaya variabel? Yakni biaya yang dapat berubah secara proporsional. Kalau ada proses yang meningkat, biaya ini ikut meningkat. Dan apabila prosesnya ini menurun, maka biayanya ini pun ikut menurun. Jadi mengikuti fluktuatif dari usaha kita. Itulah biaya variabel. Contohnya adalah biaya bahan baku kita, bahan mentah kita. Apabila kita ingin meningkatkan kapasitas produksi kita atau meningkatkan kuantitas produk yang kita jual, maka kita harus menambahkan pula persediaannya, yakni bahan mentahnya, bahan pokoknya. Ini harus kita persiapkan. Kemudian berikutnya adalah biaya semi variabel, yakni biaya yang memiliki karakter gabungan antara yang tetap dan juga yang variabel, atau
yang berubah-ubah secara proporsional. Contohnya apa? Kalau gaji tetap, itu gaji pokok itu adalah tetap. Tapi mengenai uang lemburnya bagaimana operasionalnya? Uang lembur itu fluktuatif dengan kebijakan perusahaan. Apabila kebijakan perusahaan untuk meningkatkan produksi atau meningkatkan kualitas produk, maka harus dilakukan dengan waktu yang lebih panjang. Maka akan diberlakukan jam lembur. Misalkan dalam suatu pabrik diwajibkan untuk lembur maksimal 3 jam atau minimal 3 jam. Seperti itu. Dan juga yang lain-lainnya. Itulah gabungan antara biaya semi variabel, gabungan antara biaya tetap dan biaya variabel. Ini demikian dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.